This is so deep, this is so powerful, more than just a feeling. This truth is foundational. This is so real, this is so personal, more than just religion. My God is relational. Now I made up my mind. This is what I believe. I believe I'm so loved by you. I'm so loved by you. It's so deep in my heart, and I know that it's true. I am loved by you. So loved by you. Nothing in all creation could ever separate us. I believe your promise, Jesus. I know I'm loved by you. You are my God, love unconditional, more than I imagine. You're working miracles. Now I made up my mind. This is what I believe. I believe, yeah. I'm so loved by you. I'm so loved by you. It's so deep in my heart, and I know that it's true. I am loved. I am loved. I'm so loved by you. I'm so loved by you. It's so deep in my heart, and I know that it's true. I am loved. I am loved by you. No sin, no shame, no fear, no pain is ever gonna come between us. That's the power of the love of Jesus. Every battle has been won, even death is overcome. That's the power of the love of Jesus. That's the power of your love. Yeah. No sin, no shame, no fear, no pain is ever gonna come between us. That's the power of the love of Jesus. Every battle has been won, even death is overcome. That's the power of the love of Jesus. That's the power of your love. I'm so loved by you. I'm so loved by you. It's so deep in my heart, and I know that it's true. I am loved. I am loved by you. Oh, I love you, Jesus. Yeah, I'm so loved by you. Nothing in all creation could ever separate us. I believe your promise, Jesus. I know I'm loved by you. I declare and I decree, the sin has got no hold on me. I am free.
I am free, I am free. I got faith and I believe that Jesus died and rose for me. I believe, I believe, I believe that I am free, I am free, I am free. The work of the cross is final. The last word over my life, and you rose again. What a triumph! My debt is paid, I am saved. Now I'm alive. I declare and I decree His blood has won the victory. I believe, I believe, I believe that I am free, I am free, I am free. The work of the cross is final. The last word over my life, and you rose again. What a triumph! My debt is paid, I am saved. Now I'm alive. The weapons of our warfare aren't carnal. They're mighty to the pulling down of every single stronghold in my life. Take captive every thought in my mind. God authority, I loosen, I bind. Subject every single feeling to the power of Christ. I will be strong in the Lord and the strength of His might. Got Ephesians 6 on my own lock for the fight. Get agreement from the family, bring it into the light. They be holding me tight. No weapon formed against me's gonna prosper. I said no weapon formed against me's gonna prosper. No compromise, reject every offer. Hold my freedom 'cause I know what it cost ya. That's my posture. Now I told ya. That's my life, I'm on the altar. To the King on the throne I surrender. To the Lamb who was slain, now forever I represent ya. God so loved the world that He gave His only Son, and 'cause I believe in Him, now I'm alive. The work of the cross is final. The last word over my life, and you rose again. What a triumph! My debt is paid, I am saved. Now I'm alive. Shalom semuanya, halo. Lalu kita siapkan hati kita untuk kita beribadah. Sebelum itu kita mau satukan hati kita untuk kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh punya tubuh yang sehat sehingga kami boleh datang ke tempat ini. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Dan saat ini ya Tuhan kami membuka hati kami, membuka pikiran kami mau menyerahkan segala urusan kami Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus, kami mau bawa biar hari ini pada jam ini Tuhan kami mau fokus hanya untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, untuk mendengarkan isi hati-Mu, dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau Tuhan
yang akan berbicara pribadi lepas pribadi kepada setiap kami. Tuhan juga yang akan menjamah kami pribadi lepas pribadi dari praise and worship-nya Tuhan, dari firman Tuhan yang akan dibagikan semuanya Tuhan, dari perjamuan kudusnya pun Tuhan, Engkau Allah Bapa yang hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu dan juga pembicara hari ini Tuhan Yesus, untuk Korudi Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau Allah Bapa yang berkuasa atas setiap kami, urapi setiap kami. Terima kasih Bapa, setiap kasih setiamu Tuhan Yesus, dan kami mengundang hanya Roh Allah, hanya Roh Tuhan yang hadir tengah-tengah kami. Kami tidak membiarkan setiap kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mengganggu fokusnya jalan ibadah hari ini, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya Roh Allah yang hadir tengah-tengah kami semua Tuhan. Kami percaya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdaulatlah ya Bapa di ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini segenap hati kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat datang di keluarga Masa Depan Cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh bangkit berdiri semuanya. Boleh mungkin sapa kiri kanannya, boleh. Hai, kalian keren banget datang hari ini. Dan teman-teman yang ada di rumah juga, mari kita semangat puji Tuhan kita. Hari ini kita udah diubahkan oleh Tuhan. Terang Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Hidup kita tak lagi sama, sebab Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita puji Tuhan kita tepuk tangan sama-sama yuk. Jadikan aku ciptaan
milikku. Keagunganmu, kedahsyatanmu, dan raja dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada teraja. Sungguh tiada teraja. Say, oh, oh. Mulia namamu. Mulia namamu. Segala pujian hormat bagi Tuhan. For God to be the glory. Terima kasih Tuhan. To God be the glory. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu, dari indahnya dunia, kau dinyatakan Yesus. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus mulia. One, two, three, four. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Come on, see the sun. See the sun now bursting through the clouds, black and white. Through the color all around, all is blue. In the Savior I am found. Mana suaranya teman-teman? Yuk sekali lagi. See the sun now bursting through the clouds, black and white. Through the color all around, all is blue. In the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher. You take me higher than I've been before. It's your fault and all it's been so. Got your freedom in the open door. You are everything I want and more. You take me higher than I've been before. It's your love and all it's been so. Got your freedom in the open door. You are everything I want and more. Yes, praise Jesus. Kau besar Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Allah yang baik. Allah yang luar biasa. Haleluya. Teman-teman boleh silakan duduk kembali. Mari kita sembah Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang setia untuk mengenapi janjinya. Mari kita bersepakat untuk kita percaya janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita punya Tuhan yang besar. Mari kita sembah Dia. Mari kita percaya padanya. Yesus Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, mengharap
kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan kita. Kau hidup tanpa percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak
Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang layak disembah. Sekalipun Tuhan, hati kami mungkin gak serius menyembah Engkau. Engkau dapat berkata, dari batu-batu ini, maka batu ini pun bisa menyembah Engkau. Karena kami percaya Engkau Tuhan, sungguh Tuhan atas segalanya Bapa. Kami mau Tuhan datang ke tempat ini. Karena hati kami ingin mencari Engkau. Hati kami perlu Engkau. Hati kami perlu dipenuhi dengan firman-Mu. Hati kami haus kepadamu Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau yang memuaskan setiap hati yang datang pada siang hari ini Tuhan. Supaya benar-benar kami boleh fokus Tuhan. Kepada setiap apapun yang kami lakukan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk perjamuan kudus pada siang hari ini. Sucikan layakan setiap kami. Kami mau Tuhan kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Mari dengan tertib boleh menyiapkan roti dan cawan yang ada pada masing-masing kursi. Sementara kita nanti akan menyanyikan darah-Mu sucikanku. Mari siapkan dan langsung berdiri kembali. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dengan kuasa Roh Kudus, masing-masing minta ampun atas setiap kesalahan kita. Demikian juga kita minta supaya Tuhan yang menyucikan, melayakan setiap kita. Yesus Tuhan. Sucikan setiap. Doakan setiap orang yang telah membuat engkau menjadi kesel, marah. Doakan setiap mereka yang telah mencemooh engkau. Beri maaf
kepada setiap orang mungkin yang telah menyakiti hatimu, di mana engkau juga diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Hari ini doakan dia, hari ini minta Tuhan yang memenuhi kita dengan kasih-Nya. Yesus Tuhan. Ya, Yesus. Haleluya. Mari kita angkat roti pada tangan kanan melebihi di atas kepala kita sebelum memakannya bersama-sama. Inilah bunyi kebenaran firman Tuhan pada waktu Yesus diserahkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan supaya kita bersatu di dalamnya? Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan pada tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah kita percaya bahwa cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang dicurahkan supaya dosa-dosa kita diampuninya? Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua mengucap syukur di dalam bahasa Indonesia. Jangan ada yang berdiam diri. Mari mengucap syukur. Berterima kasih Tuhan. Kalau Engkau yang sudah menyelamatkan jiwa kami. Engkau yang mengampuni dosa kami. Sehingga kami beroleh masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Karena anugerah-Mu kami diselamatkan. Ya Bapa, kami mengucap syukur. Engkau memberi arti di dalam hidup ini. Berterima kasih. Kalau sejak muda kami dipanggil dalam jalan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kami mau bersyukur. Biarlah kami mau mempersembahkan hidup kami sejak masih muda kepadamu Tuhan. Terima kasih dan syukur ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk ya. Hari ini kita akan dilayani oleh siapa nih pembicaranya? Oh, pembicaranya Ko Rudi ya. Jadi mari beri semangat ya untuk Ko Rudi ya. Oke ya. Silakan Rudi. Shalom, shalom teman-teman semuanya. Tadi kita sudah diberkati ya oleh pujian penyembahan dan juga perjamuan kudus. Ini penting banget perjamuan kudus karena kita jadi ingat bahwa kasih Tuhan itu sudah terjadi dan masih ada sampai sekarang. Thank you buat Ko Edwin, thank you juga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kita semua yang di sini. Dan apa kabarnya teman-teman? Luar biasa ya. Yang sekolah udah liburan? Asik, udah. Yang kuliah? Udah juga. Asik. Oke deh. Yuk, di sini saya akan ini dulu ya, nyalain seperti biasa, nyalain timer dulu supaya nggak offside. Oke. Nah, kita akan ini apa ya kira-kira? Apa sih yang akan kita bicarakan? Nah, teman-teman, ini adalah kelanjutan dari apa yang kita sudah bicarakan waktu itu. Dulu kalau ada teman-teman yang ingat waktu itu ngomongin apa ya? Yeah. Ngomongin apa nih waktu itu? Set. Yeah. Ngomongin apa? Ah, ya betul sekali. Dapat 100. Nah, waktu itu kan ngomongin pendengaran. Tapi sebenarnya dari pendengaran itu adalah kita ngomongin suatu journey. Bukan cuman pendengaran doang, tapi pendengaran itu membawa kita ke satu tujuan. Tujuannya itu adalah namanya iman. Ya, masih ingat kan ya semua ya?
Ini bacain ayatnya dulu supaya refresh. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Nah makanya kita ngomongin pendengaran waktu itu. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah ingat ya, ayatnya itu nggak berhenti di koma tuh, tapi ayatnya itu full ada tulisannya dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah sedikit recap. Kenapa recap? Ini ada satu yang mau saya highlight. Jadi iman itu tuh eksklusif. Wah, ada yang tahu mungkin eksklusif itu apa? Jadi iman itu eksklusif gitu. Dia itu hanya muncul karena pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi kadang-kadang kan mungkin kita mendengar hal-hal yang lainnya ya. Nah, apakah itu disebut iman? Nah, mari kita berpegangnya sama Roma 10 ayat 17. Kalau Roma 10 ayat 17 dibilangnya itu eksklusif. Itu harus dari firman Kristus. Nah, ini kan yang kemarin nih. Masih ingat nggak di akhirnya itu ada apa? Selain tentang pendengaran. Ada yang ingat? Iman itu sendirian apa enggak di akhirnya? Ya betul, iman itu enggak sendirian dan dia enggak berhenti di cuman mendengar doang. Ada ayatnya, kalau ada yang bisa tahu ayatnya di mana, nanti saya kasih ini deh, satu hadiah coklat. Ada yang suka coklat nggak di sini? Pada suka coklat? Oh kalau nggak suka coklat, saya kasih yang lain lah, apa gitu. Ada yang ingat ayatnya di mana? Oh di mana? Yakobus 1 ayat 25. Hampir benar. Ada lagi yang lain? Ada yang tahu hampirnya di mananya? Di ayatnya, pasalnya apa di mananya? Oke. Oh mau coba lagi? Oh enggak ya. Hampirnya itu adalah di Yakobusnya, udah benar. Tapi pasal dan ayatnya di pasal 2 ayat 22. Ya, kita baca lagi ya sama-sama ya. Kamu lihat bahwa imannya sendirian enggak? Imannya bekerja sama, asik. Kalau bahasanya team up. Yeah. Ada yang suka ini film superhero? Ya, ini ceritanya nih si siapa? Kapten Amerika nih, si Iman itu dia harus bekerja sama teman-teman yang lain. Nah, bekerja samanya dengan siapa? Dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman jadi sempurna, asik. Jadi sempurna. Dulu ada lagu sempurna ya. Nah, jadi teman-teman, iman nggak sendirian. Nah, karena itu saya bikin satu quote ya. Ini nggak tahu quote saya apa bukan ya, tapi saya bikin sendiri. Bagus banget punya iman. Bagus nggak? Bagus dong, karena iman itu kan dari firman Kristus, dari janji Tuhan. Ya, Tuhan bilang kita akan menjadi kepala bukan jadi ekor. Nah, terus Tuhan juga akan memberkati kita. Nah, itu bagus semuanya. Nah, bagus banget punya iman. Tapi yang paling bagus adalah iman yang disertai perbuatan-perbuatan iman, atau bisa dibilang imannya itu kita lakukan gitu. Nah, ini ada satu gambar nih, ada yang tahu nggak ini gambar apa, lagi ngapain? Ya, coklat masih ada. Masih ada coklat. Ada yang tahu ini gambar apa dan lagi ngapain? Gambarnya kecil ya kayaknya ya. Nah, ini adalah gambar Abraham, Ishak, dan di sini dia itu beriman kalau Allah itu sanggup menghidupkan anaknya. Jadi dia melakukan perbuatan. Perbuatannya apa? Tuhan kan bilang, kalau gitu persembahkan anakmu. Ya udah dilakukan. Tapi sebelum ceret gitu ya, Tuhan itu langsung bilang kan, Tuhan utus malaikatnya dan Tuhan bilang, sudah gak usah dibunuh, saya tahu iman kamu. Nah, makanya Abraham ini tuh sangat spesial. Sangat spesial karena dia punya iman dan dia punya perbuatan iman. Imannya itu diperbuat gitu. Nah, ini recapnya ya. Aduh, recapnya panjang banget nih, mudah-mudahan cukup waktu. Oh enggak ding. Oke, ini recapnya ya. Nah, sekarang kita akan ngomongin apa sih? Kira-kira udah ada yang punya gambaran nggak? Kita akan ngomongin apa nih? Tadi kita udah ngomongin recap yang waktu itu. Nah, sekarang kita akan ngomongin apa? Kita akan ngomongin perjalanan berikutnya setelah kita punya iman. Dan ini udah dibocorin di yang lalu. Perjalanan berikutnya setelah kita punya iman, yaitu apa? Iman itu nggak berhenti di situ. Tapi iman itu sebagai tujuan berikutnya kita melakukan perbuatan iman. Nah, ini ngomongin apa sih berarti? Wah, makin bingung lagi nih ya. Aduh, ngomongin apa nih?
Perbuatan iman itu apa sih? Nah, perbuatan iman yang kayak Abraham tadi. Jadi waktu dia percaya kalau Tuhan bisa menghidupkan Ishak. Nah, Tuhan bilang kan, ya udah persembahkanlah anakmu gitu. Nah, dia melakukan perbuatan itu. Oke, dia bilang, ayo Ishak kita jalan ke Gunung Moria. Iya. Berjalan, naik gunung, itu kan perbuatan semua ya. Bukannya cuman, ayo Ishak kita naik ke Gunung Moria, tapi duduk-duduk. Naik gunungnya di mana? Dalam mimpi, misalnya kayak gitu kan. Enggak lah. Tapi benar-benar dilakukan gitu sama Abraham. Nah, ini kita akan lihat perbuatan iman itu buat apa sih? Nah, saya udah punya iman kok. Saya percaya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bagus itu. Nah, tapi perbuatan iman itu buat apa? Nah, kita mau baca sama-sama ya, satu ayat. Yakobus 2 ayat 17. Nah, boleh ya kita baca sama-sama ya, Yakobus 2 ayat 17. 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, jadi iman plus perbuatan iman, tadi ada yang masih ingat nggak? Artinya apa? Iman disertai perbuatan iman artinya apa? Ada yang masih ingat nggak? Ayatnya di mana? Artinya imannya jadi sempurna. Itu di Yakobus 2 ayat 22 yang di minggu lalu, yang di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau gitu, kalau ini kan matematika ya, iman plus perbuatan iman jadinya sempurna. Nah, kalau minus bagaimana? Nah, yang barusan kita baca, kalau minus artinya apa? Imannya mati ternyata. Jadi, seperti ini ya, ini cuma ada plus sama minus gitu. Pilihannya yang mana? Gitu kan? Nah, jadi kira-kira penting nggak perbuatan iman itu? Penting ya. Nah, teman-teman mau pilih yang mana? Yang plus apa yang minus? Nah, yang disertai atau yang tanpa? Nah, tentunya ya kita maunya yang inilah ya. Kita maunya yang disertai gitu. Kita maunya yang jangan sampai iman kita itu mati gitu. Kita harus memiliki iman yang disertai perbuatan iman supaya apa? Imannya hidup. Kenapa? Karena hidup kita itu harus bertumbuh dan berbuah. Nah, dan saya di sini bukannya ini ya, saya emang demen anggur sama jeruk. Jadi di sini lihat kan enak kalau misalnya pohon aja berbuah banyak, enak ngelihatnya. Nah, hidup kita juga sama. Tuhan udah rancang kita tuh supaya bertumbuh dan berbuah. Jadi jangan sampai iman kita mati. Gitu. Nah, saya mau kasih satu analogi. Jadi kita akan membicarakan journey mengenai perbuatan iman. Journey menuju perbuatan iman. Kita udah punya iman nih. Sekarang kita mau melakukan perbuatan iman. Nah, caranya gimana? Saya mau kasih satu analogi, teman-teman. Ya, ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu ini apa? Iya, ini pohon lah ya, gambar-gambar pohon ya. Ini kayaknya kelas SMP kali ya mungkin ya. Pertama kali ngelihat ini ya. Nah, jadi ada di sini ada gambar pohon, ya sederhana lah gambarnya. Terus udah habis itu ada akar, ada air, ada tanah, dan daun-daun dan teman-temannya yang lain lah. Nah, saya mau kasih analogi, analoginya itu cukup dua aja, yaitu yang pertama. Nah, kita waktu pertemuan yang lalu kita udah berbicara mengenai iman ya. Di Roma 10 ayat 17, mendengar firman Kristus, akhirnya tumbuh iman. Nah, tadi di Yakobus dibilang, iman itu harus disertai perbuatan iman. Nah, perbuatan iman tadi kita udah baca di Yakobus 2 ayat 22. Yakobus 2 ayat 22. Nah, setelah si pohon ini dapat air dari akar ya, terus dapat unsur hara, dia itu harus melakukan yang di atas nih. Ada yang masih ingat nggak nih yang di atas namanya apa nih? Iya betul, fotosintesis. Ketika dia melakukan fotosintesis, barulah dia bisa menghasilkan oksigen dan menghasilkan ya ini karbohidrat atau sugar, dan ini yang jadi cikal bakal untuk buah nantinya. Jadi buah itu adalah ekses atau dia udah punya banyak energi gitu ya, punya banyak karbohidrat, akhirnya keluarlah buah gitu. Nah, kita udah punya iman nih, seperti akar ini ya. Kemudian ya kita harus lanjutkan dengan perbuatan iman. Maka tujuan kita tadi seperti buah anggur dan buah jeruk, keluarlah buahnya gitu. Nah, makanya Alkitab bilang kan di Yakobus tadi, iman yang tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi
sama kayak pohon ya, pohon yang tidak, ya ini maksudnya pohon berdaun hijau ya, berklorofil, yang sebagai contohnya, analoginya. Nah selanjutnya teman-teman, ini adalah analogi yang tadi, fotosintesa itu adalah perbuatan iman. Nah kalau teman-teman tadi lihat, ada 3 komponen penting, 3 hal penting untuk fotosintesa. Ya ada yang bisa jawab, masih ada coklat. Coklat masih ada. Coklat masih belum ada yang punya. Iya, apa ada 1? Oh air, oke boleh. Ada 2? Sinar matahari, oke. 3? Ada apa? CO2, oke baik teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah ini ya. Ini saya akan sederhanakan dari gambar ini aja, karena ini yang nanti akan menjadi analogi kita untuk berikutnya. Nah yang pertama itu harus ada CO2-nya ya. CO2-nya nih, ya, karbon dioksida. Nah, karena ini yang nanti akan jadi cikal bakal dari karbohidrat. C-nya ini penting. Ya. Nah, ini nanti ini akan analoginya adalah memperkatakan firman. Kemudian yang kedua itu adalah cahaya. Ini harus ada radiasi, harus ada, karena dia adalah katalisnya. Nanti ya tapi ini kita analogikan aja. Kita nggak belajar biologi ya guys. Oke. Jadi ini saya di sini adalah analogi untuk merenungkan firman. Dan yang terakhir adalah harus ada daunnya. Iya. Coba teman-teman kalau teman-teman punya pohon ya, teman-teman botakin semua, tinggalin batangnya doang. Ya. Tinggalin batangnya doang, terus teman-teman berharap dia harus fotosintesis gitu kan. Nah fotosintesis itu harus ada klorofil. Klorofil kan adanya di daun. Jadi atau fil-fil yang lainnya ya. Tapi karena tumbuhan berdaun hijau, kita ngomonginnya klorofil. Nah ini adalah analogi untuk melakukan firman. Nah 3 ini harus ada, barulah terjadi perbuatan iman. Sama seperti fotosintesis, 3 ini harus ada, barulah terjadi fotosintesis. Nah, saya akan cepat aja. Yang pertama adalah memperkatakan firman. Nah, kenapa sih memperkatakan firman itu harus dilakukan? Ya. Ini kenapa harus dikatakan gitu? Kenapa firman itu harus dikeluarkan, harus keluar dari ucapan gitu? Tadi kan kita udah belajar di Roma 10 ayat 17. Kan saya cukup mendengar aja gitu. Ntar muncul iman gitu. Kenapa harus mulut juga ngomong gitu kan? Mulut itu harus keluarin kata-kata. Nah ini saya akan kasih 1 tujuannya. Perkataan yang keluar dari mulut ini itu supaya sepakat sama yang di dalam hati. Jadi kalau kita tadi dengar firman, timbul iman. Nah ya. Nah ini harus dibikin tuh sepakat. Harus dibikin klop. Ya, harus dibikin sepakat sama yang dalam hati. Caranya gimana? Ya harus diucapkan. Nah di sini mulut kan ucapin firman Tuhan. Kok sepakat sama hati? Nah ini ada yang bisa jawabnya. Di hati memangnya ada siapa? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Coklat masih ada. Di hati ada siapa? Ada saya loh, ada saya. Bukan, jawabannya bukan ada saya ya. Jawabannya adalah, nah semua yang udah terima Tuhan Yesus, di hatinya ada Tuhan Yesus. Dan di hatinya setiap kali kita dengar firman, itu hatinya tuh pasti udah ada Roh Kudus lah, Tuhan udah kasih juga misalnya jangan lakukan yang tidak sesuai firman gitu ya. Udah ada tuh gitu ya. Nah supaya sepakat, mulut juga harus mengucapkan gitu. Jadi sinkron antara hati dengan mulut. Kenapa begitu? Nah kita akan baca 1 ayat ya. Di sini di Lukas 6 ayatnya yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Nah, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi hati dan juga mulut itu harus sinkron gitu loh. Kita udah terima Tuhan nih, Tuhan Yesus ada dalam hati. Tapi mulut kita nggak sinkron, ngomongnya yang berlawanan dengan Tuhan Yesus mau terus gitu ya. Tuhan Yesus maunya, ayo kamu harus punya iman, tapi di mulutnya selalu yang berkebalikan gitu ya. Nah itu nggak sinkron gitu loh. Di Lukas 6 ayat 45 ini udah diingetin ke kita harus sinkron. Hati dan juga mulut harus sinkron. Nah ini saya kasih 1 aja ya. Ada kesaksian pribadi gitu ya. Ini saya akan cepet aja. Jadi saya ketemu dengan 1 pengusaha. Dia ini adalah ketua wilayah 1 asosiasi. Nah saya baru ketemu sama dia kan, ngobrol-ngobrol. Karena namanya baru ketemu, ya kita banyak basa-basi lah ya. Pak gimana Pak usaha Bapak gitu, gimana bisnis? Oh iya lancar kata dia gitu. Oh iya 1 catatan,
orang ini orang yang belum kenal Yesus. Nah, ketika saya tanya, oh berarti usahanya lancar ya Pak ya? Iya lancar. Sekarang lagi ngerjain apa nih Pak? Apa mau bikin usaha baru atau ngembangin yang lama? Terus orang itu bilang apa coba? Sambil senyum-senyum gitu ya, karena dia orangnya suka bercanda. Dia bilang gini, kalau ya sekarang sih saya lagi coba buka usaha gede-gedean, kata dia kayak gitu kan. Wah terus dia bilang, oh mantep nih Pak, usahanya gede-gedean. Terus dia sambil ketawa dan dia cuma bilang kayak gini, enggak lah kata dia kayak gitu. Tapi saya bener-bener ngucapinnya tuh usaha gede-gedean kata dia. Karena dia bilang, saya ngeliat tuh teman-teman saya pengusaha yang lain katanya gitu. Kalau ditanya, Bapak sekarang lagi sibuk apa? Oh saya lagi bikin usaha kecil-kecilan katanya. Oh ditanya terus kan, yang lain juga sama kecil-kecilan. Terus dia bilang udah 5 tahun, 10 tahun itu usaha kecil terus katanya. Dan dia bilang katanya, nah saya nggak mau kayak gitu, saya mau bikin usaha nanti usaha saya jadi gede kata dia kayak gitu. Jadi dia orang Sunda juga lagi. Jadi dia bilang, jadi saya bilang saya bikin usaha gede-gedean. Nah pada saat dia ngejelasin kayak gitu, dia orang yang belum kenal Tuhan. Dalam hati saya tertampar langsung, pak gitu kan. Kenapa tertampar? Ini orang belum kenal Tuhan, tapi perkataan mulutnya aja udah dia jaga gitu loh. Dia nggak pernah tahu kalau yang namanya Tuhan Yesus Kristus itu bisa kasih kuasa buat anak-anaknya, anak Tuhan ya, lewat perkataan. Gitu. Dia nggak pernah tahu itu. Tapi segitu dia nggak taunya aja, dia hati-hati sama mulutnya dia gitu. Nah di situ saya tertampar, pak gitu kan. Rudi, lu ngomong apa aja kemarin? Kayak, oh iya. Nah itu tapi dalam hati ya, saya nggak ngomong di depan orang itu gitu. Tapi saya tertampar di situ dan mulai dari saat itu ya itulah gitu loh. Berbicara Tuhan itu berbicara, hati sama mulut harus sinkron. Nah firman Tuhan itu bagus-bagus semuanya. Jadi mulailah perkataan firman. Nah selanjutnya adalah merenungkan. Nah kenapa sih merenungkan itu juga harus? Kan tadi udah dikatakan kok. Kenapa sekarang harus direnungkan? Direnungkan kan itu diulang gitu ya. Terus sudah bisa diingat-ingat gitu kan. Kenapa harus diingat-ingat diulang? Kan tadi udah diomongin gitu kan. Nah memperkatakan firman dan merenungkan itu punya tujuannya masing-masing. Kalau merenungkan firman tujuannya itu adalah mengubah refleks atau kebiasaan otomatis lah ya. Disebutnya kebiasaan otomatis gitu. Yang udah jadi kebiasaan kita. Refleks itu biasanya muncul pada saat apa? Dikagetin misalnya gitu kan. Langsung refleks, apa gitulah keluar gitu kan. Terus misalnya diapain gitu kan, ngapain lagi kayak gitu. Nah kenapa harus diubah? Supaya refleks kita itu selaras sama firman Tuhan. Gitu loh. Ada gak orang yang refleksnya gak selaras sama firman Tuhan? Ada gak? Pas dikagetin atau gak pas dapat masalah yang mendadak? Gitu. Ada nggak yang refleksnya nggak selaras sama Tuhan, nggak selaras sama firman Tuhan? Nah, merenungkan itu tujuannya supaya refleks kita juga selaras gitu loh sama firman Tuhan. Nah, Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, yang namanya kita merenungkan itu kan simple ya sebenarnya ya. Merenungkan itu kan ya kita tinggal ulang-ulang aja, ulang-ulang gitu kan. Misalnya Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Nah ulanginlah terus sampai ayat yang ke-6. Atau ulangin satu ayat doang misalnya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Nah misalnya engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah itulah yang kita ulang-ulang terus gitu loh. Dan yang namanya merenungkan kan gampang ya. Nggak harus sambil menatap buku atau aplikasi Alkitab. Artinya kan kalau kita lagi di kereta lah misalnya, saya anak kereta, lagi di kereta gitu ya, kan nggak harus matanya menatap Alkitab terus ya sampai nggak tahu sekeliling ada apa gitu, nggak harus gitu loh. Bisa sambil kita berdiri, sambil duduk ya kita ulang-ulang terus. Dan nah justru harusnya dilakukan sering ya, alias setiap ada waktu. Misalnya contoh, saya kadang-kadang juga ya misalnya lagi ya ini waktu kita menunggu lah, ngantri misalnya. Kayak waktu dulu kan pas lagi pandemi kereta itu masuknya harus ngantri. Sambil ngantri, sambil juga mengulang-ulang gitu. Ngantri makanan atau apa gitu. Setiap ada waktu ya lakukanlah. Karena kan simple, merenungkan itu tuh simple gitu loh. Nah kenapa sih penting kita ulang-ulang terus ya. Ulang-ulang lagi.
Karena tadi hubungannya untuk mengubah refleks. Nah, ketika kita ulang-ulang terus nih ya, ulang-ulang terus. Jadi hal-hal yang negatif itu nggak punya tempat lagi buat masuk ke hati ataupun pikiran kita. Kenapa? Karena kita ulang-ulang terus. Ulang-ulang apa? Ya firman Tuhan. Jadinya ruang di pikiran kita dan hati kita penuh sama firman Tuhan gitu. Jadinya udah penuh nih, nggak ada tempat lagi buat hal-hal negatif gitu loh. Nah ini saya kasih juga singkat kesaksian pribadi saya tuh waktu ketimpaan masalah. Jadi teman-teman pasti ingat ya, sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu ada Pastor Saron bawa firman, judulnya apa? Masih ingat nggak? Ya, Digging Ditches. Nah, Digging Ditches itu ada satu ayat yang menjelaskan bahwa mereka itu kehabisan air. Dan selama 7 hari perjalanan mereka nggak minum loh ya, aduh haus gitu. Nah, ada satu sosok di cerita itu yang refleksnya itu selalu negatif. Kalau masih ingat siapa dia? Ada coklat. Coklat masih ada coklat. Nah sosoknya adalah Raja Israel, nanti bisa dibuka lagi ya di 2 Raja-Raja 3. Dia itu sosok yang negatif, karena pada saat gak ada air, di ayat itu ditulis, wahai Tuhan sudah membawa 3 raja ini celaka dan binasa. Wah negatif banget kan itu. Gitu. Padahal orangnya masih hidup gitu, tapi dia langsung ngomonginnya, refleksnya itu kata-kata yang negatif. Nah tapi saya tuh benar-benar terberkati pada waktu itu, Tuhan juga menampar saya lagi, gitu ya, aduh gitu. Di ayat berikutnya kalau teman-teman lihat, ada satu orang yang punya refleks yang bagus. Nah ini nggak usah jadi kuis coklat deh, saya kasih tahu aja langsung. Dia adalah Raja Yosafat. Karena Raja Yosafat waktu si Raja Israel refleksnya negatif, Raja Yosafat itu langsung bilangnya apa? Tenang. Apa di sini nggak ada hamba Tuhan, gitu kan? Artinya apa? Yang di situ Tuhan lagi kasih tahu saya. Ini si Yosafat ini refleksnya itu adalah cari Tuhan, gitu. Ada masalah nih, gitu kan? Cari Tuhan, langsung kan di situ dia bilang, kita cari Tuhan dulu. Nah ini ya saya singkat aja, jadi marketing di tempat saya itu agak unik orangnya gitu ya. Ketika saya minta dia melakukan sesuatu, dia kasih balik dan habis itu dia pakai, waktu itu saya bilang aja dah, saya minta nanti bikinin konten wording untuk webinar kegiatan saya nanti ya. Dia bikin 2 halaman, 2/3 halaman itu wording semua, kata-kata semua. Dan 2 halaman itu masa menjelaskannya adalah webinar berasal dari kata web dan seminar. Webinar bisa diakses di tablet, PC dan segala macam. Dan saya lihat ini mana mengenai acara saya. Masa mengenai acara saya cuma 1/3 halaman begitu kan. Saya langsung pusing di situ kan. Nah tapi ketika pertama kali pusing udah mau refleksnya negatif lagi ya. Refleksnya negatif lagi. Tapi langsung lah karena itu kejadiannya habis khotbah Digging Ditches. Tuhan bicara sama saya. Jangan negatif dong. Ganti. Ya udah langsung di situ sebelum keluar itu yang negatif gitu ya terucap dan juga terpikirkan. Langsung Tuhan itu udah iniin duluan, ganti. Oh iya. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong saya. Nah, di situ teman-teman. Jadi refleks kita itu suatu hal yang sulit untuk kita bisa kendalikan. Namanya juga refleks lah ya. Kalau bisa dikendalikan bukan refleks namanya itu. Nah, tapi merenungkan firman tujuannya supaya refleks kita itu selaras dengan firman Tuhan. Mengubah refleks yang tadinya nggak selaras dengan firman Tuhan. Nah jadi ini pentingnya teman-teman. Dan yang terakhir, nah ini udah terakhir ya, puji Tuhan udah terakhir ya. Oh my God, oke ya ini terakhir adalah ya harus dilakukan ya. Bukan cuma dikatakan dan direnungkan doang, terus udah habis itu nggak dilakukan. Udahlah kita duduk-duduk aja gitu atau kita baring-baring aja gitu. Yang enggak, harus dilakukan. Nah kenapa? Karena yang namanya bertindak atau melakukan itu adalah praktek. Sama seperti kalau misalnya tadi kan dibilang ada iman bagus. Nah tindakannya itu ya tadi kita udah perkatakan. Berarti udah keluar ucapan ya. Ada tindakan. Bagus. Terus kita juga udah merenungkan. Berarti kan kita ulang-ulang terus. Bagus. Nah ada satu lagi. Seperti analogi fotosintesa tadi. Gitu ya. Tetap harus ada daunnya. Tetap harus ada tindakannya. Saya akan kasih satu gambar ini, mohon maaf untuk yang mungkin mengenal gambar-gambar ini ya. Nah, ada yang mengenal gambar-gambar ini? Ya, kira-kira tahu nggak? Ini kayak pasti ada yang tahu lah. Nah, dan gambar sebelahnya ini mohon maaf nih, gambar sebelahnya tanpa alasan khusus ya, tapi emang dapatnya yang kayak begini. Set, gitu kan. Kelihatannya ada yang kenal ya, ada yang paham ya. Nah, jadi begini ceritanya teman-teman.
Ada satu orang yang bisa dibilang dalam dunia olahraga, terutama sepak bola, dia itu cukup dipandang lah. Kenapa? Karena orang ini nih, dia itu adalah orang yang ketika dia mengatakan sesuatu, dia juga melakukannya, dia bertindak. Nah, orang ini, dia benar-benar mengatakan, ayo kita latihan, dia latihan sepak bola, latihan treadmill gitu, latihan sepeda gitu, treadmill. Dan bahkan sampai ada teman satu timnya yang bilang, aduh jangan mau diundang deh kalau diajak makan malam sama orang ini katanya. Soalnya udah pertama makan malamnya adalah salat katanya. Dan abis makan malam disuruh olahraga katanya. Jadi dia benar-benar olahragawan gitu loh. Nah dia melakukan, dia bertindak gitu apa yang dia katakan. Nah sebagai sepak bola lain, nah dia juga tahu lah yang namanya pesepak bola harus latihan, harus juga ya jaga makan, tahu gitu. Tapi ya mungkin di sini bisa kelihatan ya. Nah dan yang ini memang semenjak entahlah ada apa gitu ya, dia jadi nggak pernah melakukan kegiatan yang bagusnya, nggak pernah dilakukan itu, olahraga jarang, latihan juga jarang, telat-telatan gitu ya. Bertindaknya kurang lah bisa dibilang kalau dibandingin sama orang ini gitu loh. Tapi ini ya, no offense untuk ininya. Ini lagi kebenaran aja dapat yang pakai seragam itu gitu. Nah, jadi yang dimaksud adalah bukan seragamnya tapi orangnya gitu. Orang harus melakukan tindakan gitu loh, baru benar-benar komplit gitu. Nah, jadi nih kita ambil contoh aja lah ya. Ini benar-benar bisa dipraktekkan langsung loh. Ini firman Tuhan yang benar-benar bisa dipraktekkan langsung. Ambil contoh nih. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini benar-benar praktek langsung, ini mah buang kata dia tuh. Buang. Kapan? Sekarang dibilang. Berarti ya benar-benar langsung kita praktekkan gitu. Buang gitu, buang. Apa yang dibuang? Nah itu kan dikasih tahu tuh yang dibuang apa aja. Nah terus apa lagi yang bisa kita lakukan secara langsung? Nah ini satu lagi, baca sama-sama ya, satu lagi, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah ini juga langsung praktek. Aduh saya pikirannya udah mulai kemana-mana nih. Ya lihat aja yang kemana-mananya itu mulia enggak, bener enggak, adil enggak. Nah kalau pikirannya udah mulai udah di luar dari yang ini, ya udah jangan dipikirin gitu. Tapi harus mulai diisi dengan pikiran yang seperti ini gitu. Nah dan yang terakhir ini kesaksian pribadi saya mengenai Filipi 4 ayat 8. Nah jadi ketika saya nyampe ke kantor saya yang saat ini, kantor saya yang saat ini ya tentu orang-orangnya beda dengan kantor saya yang dulu ya. Punya pemikiran yang beda-beda gitu. Dan adalah satu orang yang ternyata dia punya suatu orangnya tuh cerewet gitu, bawel. Dia suka cerita banyak hal dan sampai dia menceritakan hal-hal yang menurut dia lumrah, menurut dia tuh umum, padahal hal itu tuh kurang bagus lah gitu. Karena hal itu tidak sesuai dengan kaidah Alkitab gitu. Ya dia menceritakan masa lalunya dia lah, ketika dia memiliki kehidupan yang sangat bebas gitu, benar-benar bebas kagak ada batasnya lah. Dan dia menceritakannya dengan, ya dia bilang, wajar lah kan kita anak muda kata dia kayak gitu. Dan dia lumayan sering mengucapkan itu, sampai dia mengucapkan kata-kata juga yang menuju ke arah-arah yang ya kalau didengar biasanya kan bisa muncul ada apalah gitu ya. Mungkin kayak apalagi kalau yang di sini punya ingatan fotografis atau enggak punya daya imajinasi gitu ya. Kadang-kadang dia mengucapkan hal-hal yang tidak baik gitu. Dan di situ wah ini sering banget nih orang gitu kan. Dan bahkan pada saat saya kerja karena satu ruangan ya, dia sering ngomong gitu, cerewet banget orangnya. Nah, dan ngomong hal yang itu pun dia ngomongin tanpa ada rasa kayak ragu-ragu ataupun malu-malu gitu. Jadi keluar aja suaranya kenceng gitu. Nah, kadang suka ada hal-hal tuh yang bisa menyelipkan di pikiran kita. Hal-hal yang ya tidak sesuai lah dengan apa yang ditulis Filipi 4 ayat 8 ini. Kita udah tahu halnya nggak benar, halnya nggak adil gitu ya, nggak mulia, halnya nggak suci gitu. Ya, tapi itu menyelinap. Nah, ini yang saya mau saksikan. Kalau kita diem aja dan kita ya udahlah ntar juga hilang sendiri.
kita belum mempraktekkan firman loh. Kenapa? Karena berarti di pikiran kita membiarkan ada satu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tadi ya, kan tidak suci itu halnya. Kita membiarkan itu ngendon di sini, ngendon apa ya maksudnya? Cicing gitu ya, cicing. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ingat dan kita lakukan. Oh, hal ini nggak suci, Tuhan Yesus tolong saya. Ya ini dalam hati ya, dalam hati. Kalau mau diucapin juga boleh. Dalam hati, Tuhan Yesus tolong saya, dalam nama Yesus buang pikiran yang nggak suci itu. Ganti dengan pikiran Kristus gitu. Nah, setiap hari kita itu bisa praktek semua pesan firman Tuhan dan semua yang ada di ayat firman Tuhan. Dan banyak kok yang gampang-gampang dan cepet-cepet kayak yang ini nih. Ini cepet bisa kita lakukan. Nah, yang ini juga cepet bisa kita lakukan. Dan tentunya masih ada hal-hal lainnya di Alkitab yang bisa kita lakukan. Dan teman-teman, saya mau nutup dengan satu pujian. Mari kita sebentar aja kita mau katakan, Tuhan, kami mau mengasihi Engkau Tuhan, dan kami mau Tuhan merenungkan firman-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa yang baik, kami di sini Tuhan hadir dengan penuh kerinduan Tuhan Yesus. Biar kiranya hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu, kami perlu Engkau Roh Kudus. Tolong kami Tuhan. Hari demi hari, setiap langkah demi langkah, Roh Kudus pimpin kami. Tuhan Yesus yang tolong, biar kiranya Tuhan Yesus yang mampukan. Kami percaya Tuhan ada, dan kami percaya firman-Mu berkuasa. Dan kami percaya semua yang tertulis di Alkitab, semua yang tertulis di firman-Mu Tuhan berkuasa untuk menjadi kenyataan. Kami percaya Tuhan Yesus untuk setiap janji dan firman-Mu dan perintah-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you banyak. Kak Rudi, bisa dibantu? Mau dibantuin? Udah gak apa-apa? Bisa gak? Oke, kasih applause dulu dong untuk Kak Rudi. Thank you Kak Rudi. Untuk firman yang luar biasa, kita praktekin ya firman Tuhan. Kita dengar, kita renungkan, kita praktekkan firman Tuhan yang kita baca. Oke, thank you banyak Kak Rudi. Dan saatnya aku mau nyambut nih, kira-kira ada gak sih teman-teman yang baru pertama kali datang atau yang kedua kali datang di tempat ini? Mungkin boleh angkat tangan. Ada ya di sebelah sini teman-teman, mungkin boleh disambut. Halo, selamat datang. Nanti mungkin Asyar ada ini ya, nyambut ya. Nanti pulang jangan kemana-mana dulu, nanti kenalan dulu sama teman-teman di sini ya. Oke, selamat datang ya. Dan saat ini tiba saatnya ya untuk kita memberikan persembahan. Kita mau sambut dengan sukacita, mari kita tepuk tangan. Oke, di 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Oke, nanti persembahan teman-teman boleh dimasukkan ke amplop yang tersedia. Dan nanti setelah ibadah baru dimasukkan ke kotak di depan. Dan teman-teman yang online juga bisa memberikan persembahannya lewat rekening ataupun QR Code yang tertera di layar. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan, untuk hari ini kami ucap syukur. Dan saat ini kami memberikan persembahan, biar kiranya persembahan ini Tuhan boleh
mempermuliakan Engkau Tuhan, boleh memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini, dan kami percaya Kau sendiri Bapa yang akan bersukacita Tuhan melalui setiap pemberian yang kami dapat berikan. Terima kasih Bapa, kami juga siap memberikan dengan sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Salam teman-teman, salam. Ya, salam. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Silahkan ditampilkan. Iya. Ibadah minggu depan kita akan dilayani oleh Kak Sari Kristiana dari Makassar. Saya harapkan teman-teman di sini tetap datang dalam ibadah onsite ya. Kita harus semangat terus di dalam ibadah onsite. Pada hari ini tuh banyak ya yang pada datang nih. Jadi terus kita harus datang onsite ibadah. Oke? Oke teman-teman? Oke. Kemudian selanjutnya adalah kesan hybrid. Nah, kesan akan diadakan setiap minggunya. Teman-teman di sini yang belum mengikuti kesan, ayo kita datang di dalam kesan, kita ikuti untuk setiap kesan. Di sini ada kesan yang remaja maupun kesan youth. Selanjutnya, nah kita juga ada namanya kegiatan doa ya, kegiatan doa teens dan youth di sini. Ada doa remaja di mana dan doa youth juga diadakan di hari Kamis, Sabtu, dan juga hari Minggu. Teman-teman juga kita undang untuk sama-sama ikut di dalam doa ini ya. Dan pengumuman yang terakhir, nah ini ada pesan sponsor dari divisi Praise and Worship dan juga multimedia. Teman-teman di sini lihat ada QR code-nya ya. Ada QR code di sini. Jadi ini adalah quick survey. Jadi survei singkat tentang multimedia dan sound engineering. Sekarang teman-teman kalau mau scan QR code-nya boleh, tapi nanti setelah ibadah pun QR code ini juga akan ditampilkan ya. Jadi kita butuh survei ini untuk nanti dari divisi Praise and Worship dan multimedia kita akan adakan webinar mengenai multimedia dan sound engineering. Oke teman-teman, jadi saya harap teman-teman mau ikut untuk sebentar aja ya, singkat ikut survei ini. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Yang lain? Oke ya, jadi mendengar, merenungkan, melakukan firman ya. Setuju ya? Setuju ya? Nah oke, sebelum kita pulang nyanyi dulu satu lagu ya. Kalau tante tuh seneng lagu ini, pastor tuh seneng lagu tadi, Yesus Mulia ya. Karena memang hanya nama dia yang patut ditinggikan ya. Ngomong-ngomong hari ini lihat Kobimo enggak sama Kosaron? Enggak ya. Jadi Kosaron dan Kobimo sekarang ada di Surabaya. Mereka juga sedang ikut ibadah youth di MDC Surabaya ya. Jadi kita dukung pelayanan mereka ya supaya menjadi berkat bagi orang-orang di Surabaya ya. Oke ya. Terus tadi saya melihat nih ya secara batiniah ya, mata batiniah nih. Ini ada anak-anak nih, anak laki khususnya nih ya, yang dari tadi ngelirik ke musik aja ya. Dari tadi saya liatin dari belakang ada yang ngelirik ke musik tuh ya. Nah mungkin ada yang seneng ya, seneng sama apa, sama gitar, bass, keyboard ya. Nah terus ada di ujung ya, diam-diam menggelegar ya. Nah ya, nah kalau yang udah lulus DK memang minat, aduh saya seneng banget deh sama yang namanya musik ya, apalagi gebuk-gebukan gitu ya. Nah itu keren loh ya, kalau nggak ada gituan ngapain jadi anak muda, nggak keren ya. Nah itu keren banget, jadi bisa hubungi divisi Praise and Worship yang tadi lagi tuh Pak Edwin ya, hubungi Pak Edwin ya. Jadi gimana nih kok saya seneng banget nih. Nah ya, jadi jangan seneng-seneng terus, sekarang harus dilatih, dilakukan ya, supaya kalian juga bisa ikut
melayani Tuhan ya. Oke, mari bangkit berdiri bersama, kita nyanyiin dulu lagu itu. Nanti Ivon yang pimpin, tapi singersnya keluar suara dong ya. Singersnya nggak ada powernya ya hari ini ya. Nah oke ya, kita nyanyi lagu itu dulu ya. Silakan Ivon pimpin. Oke, yuk kita tepuk tangan sama-sama yuk. Kita nyanyikan dengan semangat yang telah mengubahkan hidup kita. Yesus mulia. Amin. Ayo lebih semangat lagi. Amin. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Katakan dengan iman. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Lebih kompak lagi yuk, tepuk tangannya yuk. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Yes, Tuhan. Mari ya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes, Tuhan. Tuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Tuhan Tuhan. Tuhan the glory. Tuhan Tuhan. Be the glory. Wanna be His keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Bareng-bareng yuk. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Yes. Mari beri tepuk tangan bagi Yesus. Bagi Yesus. Beri kemuliaan. Beri tepuk tangan bagi Dia yang meriah. Beri terus bagi Dia. Tuhan, segala Tuhan. Engkau pusat hidup kami. Engkau layak terima pujian. Terima penyembahan. Glory to the God. Glory to the God. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, mari kita akan akhiri dengan doa. Coba kalian renungkan betapa Dia sudah baik. Sangat baik. Banyak kebaikan Dia bagi kita. Mari jangan terus merenungkan masalah, tantangan selalu ada di dalam dunia ini. Tapi mulai sekarang ganti Filipi 4 ayat 8 tadi. Mari terus renungkan Tuhan udah banyak perbuat bagi hidup kita sampai saat ini. Memang glory hanya bagi Tuhan. Glory to the God hanya untuk Dia, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau anak-anak muda di tempat ini, dari sejak masa muda mereka, menyerahkan pikirannya, hatinya,
bahkan tubuhnya Tuhan, supaya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarkan dari diri kami keluar Tuhan, spirit pemenang Tuhan. Spirit yang menang atas segala dosa, atas segala beban Tuhan di dalam hidup ini. Bapa, biarkan Engkau yang bertahta di atas hati setiap anak remaja dan youth. Ubah pola pikir kami yang salah. Mungkin kami melihat di keluarga kami masih ada sesuatu yang salah. Buat Tuhan mereka sebagai anak-anak-Mu menjadi terang di rumahnya. Menjadi berkat bagi ayah, ibu, bagi saudara-saudaranya Tuhan. Ampuni kesalahan kami ya Bapa. Kalau kami justru menjadi batu sandungan, kami mau tinggalkan semua itu Tuhan. Kami mau berlari Tuhan, dan berlari kepada panggilan surgawi itu Tuhan. Kau perlengkapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang sekolah, diberi kecerdasan, keberhasilan, semangat untuk rajin belajar Tuhan. Mengasihi Engkau, mengasihi keluarga lebih lagi, mengasihi teman-teman. Demikian juga Bapak yang bekerja, tangan-tangannya dibuat berhasil apa yang mereka lakukan Tuhan. Diberi peluang dan masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima dengan iman segala berkat-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan kiranya melindungi Engkau dan memberkati Engkau. Tuhan akan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. 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 Ya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan teman-teman, dan jangan lupa boleh dukung sama isi survei ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.